Puji nama Tuhan, selamat pagi keluarga Kima. Mari kita memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus lebih lagi. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Biar kami berseru-seru kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami datang kepadamu Bapa, kami menyembahmu Tuhan Yesus. Kami rindu mengikutimu lebih lagi, biar mengiring dari kesukaan kami Tuhan. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan, kita belajar lagu ini. Kita angkat pujian ini dari awal. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ikut Yesus, mengiringku Tuhan, sukan kami. Mari datang kepadanya saudara, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkenan kepadamu. Biarkan kami ada di hadapan
pujian, nyanyian pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar, namamu besar dan layak namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan pada saat ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami muliakan, yang kami agungkan. Biarlah seluruh pengagungan kami boleh naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, saatnya kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua, urapan hikmat bagi kami semua, supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman Tuhan. Bahkan oleh Roh Kudus-Mu kami diberikan kemampuan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Teristimewa hamba-Mu urapi saat ini Tuhan, sehingga biarlah lidah bibir hamba-Mu Tuhan Engkau pakai, sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh bersumber daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada saat ini dari kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 25 bagian A. Roma pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin bahwa kita punya latar belakang, kita punya masa lalu yang berbeda-beda. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya masa lalu. Kalau kita mau jujur, masa lalu kita adalah masa lalu yang tidak menyenangkan Tuhan.
masa lalu yang barangkali mendukakan hati Tuhan. Tapi kita bersyukur kalau kita ada hari ini, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Alkitab berkata, itu bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Amin. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai 25 tadi, di sana kita mendapati tentang bagaimana Paulus mencoba menggambarkan tentang posisi dia di masa yang lampau. Paulus mencoba menjelaskan kepada para pembacanya bagaimana dia di masa yang lampau sebagai seorang pribadi yang mengerti benar apa yang namanya hukum Taurat, menjadi seorang pribadi yang taat melakukan hukum-hukum Taurat. Tetapi apa hasilnya? Kalau kita membaca ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu ayat 25 berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sekali lagi Paulus menggambarkan, menjelaskan masa lalunya adalah masa lalu yang waktu itu mungkin menurut dia masa lalu yang baik, masa lalu yang berharga. Dia bangga dengan keberadaannya. Tapi waktu dia temukan kebenaran di dalam Kristus Yesus, masa lalu itu dia berkata, dia anggap sebagai sampah. Dia anggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Dan posisi dia pada saat inilah yang bagi Rasul Paulus menjadi posisi yang sangat bernilai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat 23, firman Tuhan berkata demikian, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus menemukan bahwa di masa lalunya sebagai seorang pribadi yang belum mengenal Tuhan, dia diibaratkan sebagai sebuah pribadi yang sedang ditawan. Kalau kita melihat di dalam naskah asli kata menawan di sana atau kata ditawan diambil dari kata aikmalutiso. Aikmalutiso ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang ditawan sedemikian rupa sehingga sesuatu yang baik pun di dalam dirinya dia tidak mampu untuk mengeluarkannya atau tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menawan dia. Kita membayangkan sejenak ketika seseorang yang ditawan, apapun yang menjadi kehebatan dia, apapun yang menjadi keahlian dia, tapi ketika dia sudah ada di sarang musuh, ketika dia sudah menjadi tawanan, maka segala kelebihan itu, segala keahlian itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Segala yang menjadi kepakaran dia tidak ada artinya karena dia sedang berada dalam tawanan. Dia tidak berdaya. Demikianlah Paulus menjelaskan, menggambarkan kehidupannya bahwa segala keberadaannya diibaratkan seperti sedang ada dalam tawanan musuh. Sehingga apa yang ada dalam diri dia dikatakan, di dalam diriku aku ingin berbuat yang baik, tetapi yang ada adalah kejahatan itu terus datang dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang tidak bisa mengalami pertumbuhan dengan baik, terus menjadi kanak-kanak, tidak dapat menunjukkan sikap kedewasaannya, bisa jadi orang tersebut sedang ada dalam sebuah tawanan, sehingga dia tidak bisa berkembang, dia tidak bisa keluar dari situasi yang membelenggu dia. Saya teringat suatu kali ada dua orang bapak yang bertetangga, yang satu namanya Pak Jaya dan satu namanya Pak Udin. Ya, maaf kalau ada kesamaan nama. Ya. Pak Jaya dan Pak Udin ini bertetangga. Lalu Pak Udin ini setiap kali dia melihat apa yang dimiliki atau diperbuat oleh Pak Jaya, dia selalu iri hati, dia cemburu. Karena dia menjadi pribadi yang kekanak-kanakan meskipun dia sudah berkeluarga. Waktu Pak Jaya beli kipas angin, Pak Udinnya yang kedinginan, dia ikut beli kipas angin. Waktu Pak Jaya beli motor, Pak Udinnya yang ribut, bunyinya tiap hari siang dan malam berbunyi. Demikian terus apapun yang diperbuat oleh Pak Jaya, Pak Udin selalu iri hati dan terus melakukan membalas sedemikian rupa. Nah, suatu kali menjelang hari kemerdekaan, ya, ini kemerdekaan bukan di Republik Indonesia tapi di negeri Anta Beranta, gitu ya, di negeri Anta Beranta. Ketika mereka mau memperingati hari kemerdekaan, Pak Jaya kemudian membuat sebuah spanduk.
Dan dalam tulisan spanduk itu dia berkata, "Jayalah negeriku." Lalu Pak Udin lihat, wah ini tidak benar, ini mesti dibalas. Pak Udin pun bikin spanduk. Di spanduk itu kemudian dia tulis, "Udinlah negeriku." Gitu. Jadi karena keiri hatian, karena kedengkian, ketidakdewasaan, sehingga dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan jayalah negeriku. Maka dia balas pula karena dia pikir karena namanya Jaya, jayalah. Dia tulis juga namanya Udinlah negeriku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemandangan seperti ini seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Dan intinya yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, karena orang-orang yang seperti ini belum mengalami yang namanya penebusan Kristus. Karena itu pada saat ini saya ingin berbicara tema kebenaran firman Tuhan tentang kuasa penebusan Kristus. Kuasa penebusan Kristus. Kalau kita belum mengalami kuasa penebusan Kristus, maka kita akan berada seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, yang dia berkata, "Aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku? Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus ada penebusan." Amin. Di luar Kristus tidak ada penebusan. Di luar Kristus kita akan terus terkungkung, kita akan terus tertawan. Sehingga kalau kita ada dalam tawanan dosa, sesuatu yang salah pun, sesuatu yang tidak benar pun, itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ada kata orang bijak bahwa sebuah kesalahan kalau terus diulang-ulang, terus dikumandangkan, terus dipromosikan, maka lama-lama itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sebab itulah tanda-tanda orang yang tidak mengalami penebusan Kristus. Tapi bagi orang-orang yang ada di dalam tebusan Kristus, saya percaya akan ada progres yang terjadi, akan ada kemajuan kemudian yang baru yang terjadi. Karena itu pada malam hari ini, pada saat ini kita bersama-sama ingin mendengarkan, ingin merenungkan dari bagian firman ini tentang kuasa penebusan Kristus. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan naskah ini, ternyata di dalam naskah aslinya ada sepotong atau satu anak kalimat yang terhilang. Bisa kita lihat dalam naskah asli atau dalam versi King James, itu ada sepenggal atau ada satu anak kalimat yang hilang dalam terjemahan ini. Sehingga kalau saya terjemahkan secara lengkap, ayat ini berbunyi seperti ini. "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan berdasarkan daging, tapi berjalan menurut Roh." Jadi ada satu anak kalimat yang terhilang. Tidak ada lagi penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan menurut Roh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bandingkan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-16. Roma pasal 5 ayat yang ke-16 dan 18. "Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran." Ayat 18. "Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan semua," saya ulang, oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak pembacaan tadi mulai dari pasal yang ke-7 yang saya bacakan tadi, kita menerima atau kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pasal 7 itu ternyata mengandung dua makna. Makna yang pertama menggambarkan bahwa pengenalan akan Tuhan itu tidak cukup. Pengenalan tanpa Tuhan yang tidak disertai dengan pimpinan Roh Kudus itu tidak pernah cukup.
Karena sekedar kita tahu kebenaran, sekedar kita kenal firman Tuhan, kita tidak akan pernah mampu melakukan tanpa pertolongan dari Tuhan. Musa membuktikan seperti itu. Seorang Musa yang menerima langsung hukum Taurat juga tidak sanggup, tidak mampu untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita simpulkan dari pasal yang kelima tadi, bahwa orang-orang yang secara agamawi mereka hidup dengan standar moral yang tinggi, moralnya sangat tinggi, tetapi mereka belum mengalami yang namanya penebusan, sehingga semuanya berakhir dengan kesia-siaan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kita perlu mengalami yang namanya penebusan Kristus. Dan hasil dari penebusan Kristus yang pertama yang kita baca ayat 1 tadi, yang dikuatkan pasal 5 ayat 16 tadi dan ayat 18, bahwa lewat penebusan Kristus kita mengalami yang disebut dengan pembenaran. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita tarik sedikit Roma pasal yang ketiga, di sana berbicara semua orang telah berdosa, Roma 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, atau lebih tepatnya kekurangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi kondisi manusia, keadaan semua manusia, sebetulnya semua manusia dalam kondisi yang sangat berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, dan semua dosa pasti dihukum. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa pasti dihukum. Dan tidak ada satupun yang sanggup melepaskan diri dari hukuman dosa itu. Sekaliber Rasul Paulus bahkan berkata, hidupnya pada masa lalu tidak mampu melepaskan diri. Siapakah yang melepaskan aku? Tidak ada satupun yang bisa lepas dari hukuman ini. Tetapi hanya di dalam Kristus Yesus kita mengalami satu yang disebut dengan justification, pembenaran. Ketika kita dibenarkan, artinya kita diubah dari orang yang bersalah, orang yang harusnya dihukum, diposisikan menjadi orang yang benar. Kalau kita adalah orang-orang benar, berarti tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Amin. Kalau kita ada dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Tetapi ingat, ayat itu secara lengkap berkata, yang tidak berjalan berdasarkan daging, tetapi menurut roh. Dituntun oleh Roh Kudus. Penebusan Kristus menghasilkan sebuah pembenaran, dan dalam posisi yang dibenarkan ini kita mengalami suatu kemajuan. Tadi ketika kita membaca ayat, Paulus selalu mempertentangkan antara dua, antara hal yang batinia dan hal yang jasmania. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, maka yang harusnya semakin monoton, harusnya yang mengalami progres adalah hal yang bersifat batinia. Itulah sebabnya kalau kita menyimak Yohanes 3:30 berkata, biarlah aku yang semakin kecil dan dia yang semakin besar. Selalu ada dua hal yang dipertentangkan, diparadokskan. Jadi kedagingan yang semakin kita kurangi, semakin mengalami proses penyaliban daging, dan hal-hal batinia lah, hal-hal rohania yang terus dibangun, dikembangkan dalam hidup kita. Itulah tanda orang-orang yang mengalami penebusan. Karena ketika dia dibenarkan, kebenaran itu dikatakan yang akan memerdekakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi berkata bahwa tidak ada penghukuman. Nah, menarik saudara yang dikasihi Tuhan, karena penghukuman yang dituliskan di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama ini ternyata tidak terlalu banyak muncul di dalam Alkitab. Hanya muncul 3 kali, yaitu tadi saya sudah baca di dalam ayat 1, lalu Roma pasal 5 ayat 16 dan 18. Dan penghukuman dalam konteks ini itu seringkali dikaitkan dengan apa? Penghukuman yang dikaitkan akibat ketidaktaatan. Di sana kita menemukan kata krima. Kata krima atau penghukuman yang diakibatkan oleh ketidaktaatan. Jadi kalau disuruh maju ke depan, lalu bukannya maju, malah mundur ke belakang, maka itu artinya tidak taat. Penghukuman seperti inilah yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan menegaskan lewat firman Tuhan, berjalan tidak berdasarkan daging, tetapi berjalan berdasarkan roh. Dituntun oleh Roh Kudus. Kebenaran ini memerdekakan kita sehingga kita dimampukan
diperlukan untuk bisa mengikuti irama dari tuntunan Roh Kudus. Kalau kita belum mengalami penebusan, kita belum mengalami pembenaran, maka kita tidak akan pernah peka dengan suara Roh Kudus. Kita tidak akan pernah dengan kehadiran Roh Kudus di dalam batin kita. Meskipun Roh Kudus bicara, kita tidak akan pernah dengar. Kenapa? Karena kita belum mengalami penebusan. Kita masih dalam posisi yang kotor. Tapi ketika kita sudah dibenarkan, Roh Kudus akan mulai menuntun, mengarahkan kita. Kita terus melatih kepekaan kita, melatih kepekaan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua tadi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hari-hari ini kita sedang memperingati atau masih dalam suasana kita memperingati tentang kemerdekaan. Sehingga ketika kita bicara tentang merdeka, tentu menjadi istilah yang tidak asing bagi kita. Lawan dari merdeka adalah terbelenggu, terdakwa, ya, terikat dan lain sebagainya. Bicara tentang Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari Kristus. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan lewat karya penebusannya, bukan hanya kita mengalami pembenaran, tapi kita dapat status yang baru. Apa status kita? Saya orang merdeka. Kalau kita menjadi orang yang terdakwa, orang yang terhukum, orang yang terpidana, kita tidak bisa mempergunakan hak kita dengan bebas. Kita tidak bisa bertindak sesuai dengan keinginan hati kita, karena kita adalah orang yang terdakwa. Meskipun kalau secara hukum orang yang sudah terbukti bersalah sekalipun, dia masih diberikan hak untuk bicara, hak untuk menunjuk pengacara. Berbeda kalau di Indonesia sih kadang-kadang ya, sudah tidak peduli itu, yang penting berhukum hantam gitu. Apalagi kalau curi ayam, udah bonyok duluan gitu, urusan belakangan gitu ya. Nah, tetapi secara hukum sebetulnya orang yang sudah terdakwa, sudah terbukti sekalipun, dia masih punya hak. Ada sebuah filosofi hukum yang berkata begini, lebih baik kita membebaskan 1000 orang bersalah daripada kita menghukum 1 orang benar. Sekali lagi, lebih baik kita membebaskan 1000 atau 10.000 orang bersalah daripada kita menghukum 1 orang benar. Maksudnya jangan sampai kita salah menghukum orang, jangan sampai kita salah menjatuhkan hukuman. Lebih baik orang bersalah dibebaskan daripada orang yang tidak bersalah kena hukuman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang merdeka, saya percaya kemerdekaan yang kita miliki bukan berarti karena kita sudah merdeka maka kita bebas, kita seenaknya untuk mempergunakan kemerdekaan kita. Saya teringat suatu kali ada seorang penjual kayu api, penjual kayu bakar yang memikul kayu apinya menuju ke pasar untuk jualan. Ketika di sepanjang perjalanan lewatlah semobil truk, lalu kebetulan mobil ini muatannya kosong. Lalu sopirnya kasihan melihat sang penjual kayu ini. Lalu dia bilang begini, silakan bapak naik di mobil saya. Dia bilang, saya nggak punya duit untuk bayar. Nggak apa-apa, naik aja, gratis kok. Sampai ke pasar baru bapak boleh turun. Lalu sang penjual kayu ini naik ke atas mobil truk sambil membawa beban kayunya. Waktu di atas mobil, sopir kemudian mulai menjalankan mobilnya. Mobil truk mulai berjalan. Dan apa yang terjadi? Sang penjual kayu ini ternyata ketika dia di atas mobil, dia terus memikul kayunya. Jadi ketika melewati jalan yang agak sedikit rusak, mobilnya goyang, dia juga tersiksa goyang di atas. Dia mulai muncul penyesalan dalam hati. Aduh, lebih baik tadi saya tidak naik mobil. Tambah tersiksa saya naik di atas mobil. Kalau saya jalan, kalau saya sampai saya bisa berhenti, saya bisa tarik napas sesaat. Tapi sekarang saya tidak bisa buat apa-apa. Makin tersiksa rasanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini gambaran orang-orang yang belum mengalami kemerdekaan secara total, atau tidak memaknai kemerdekaan dengan benar, tidak memaknai kemerdekaan secara betul. Harusnya begitu dia naik di atas mobil, kayunya dilepaskan, pikulannya dilepaskan, lalu dia mulai menghirup udara segar, dia bisa menikmati pemandangan kiri kananku ada, ya, kiri kananku ada Tuhan, ya, gitu ya.
Karena kalau naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan banyak pohon cemara, katanya itu lambang salib. Kiri kanan banyak pohon cemara, ada-ada aja ya. Ya, tapi kalau salib memang menjadi sesuatu berita yang menggetarkan gitu. Ya, ada lambang-lambang dianggap salib. Ya, di Solo jalan-jalan mulai dicet, rame-rame dicet. Kenapa? Karena ada gambar, ada lambang salib. Salib begitu menakutkan. Memang Alkitab berkata pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita, orang-orang tebusan, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah kebebasan. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Status kita adalah orang merdeka, bukan orang terdakwa. Nah, sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, saya percaya kita tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tapi dengan kemerdekaan yang kita miliki, maka harusnya yang terjadi. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-25 tadi berkata syukur kepada Tuhan. Kata syukur kepada Tuhan itu ternyata lebih tepat ditulis aku bersyukur atau aku sedang bersyukur kepada Tuhan. Ditulis dalam bentuk present, ditulis dalam bentuk kekinian yang harusnya dikerjakan secara terus menerus. Jadi bukan saya sudah bersyukur kemarin atau saya akan bersyukur besok. Tetapi hari ini kita berkata saya sedang bersyukur. Besok kita katakan saya sedang bersyukur. Jadi ucapan syukur, perasaan bersyukur itu harus terjadi secara terus menerus. Kemerdekaan yang kita miliki sekali lagi harus kita maknai dan kita tidak menyalahgunakannya. Bagi orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan harusnya ada rasa syukur yang terbesar. Bukan karena kita, bukan karena saya, tapi karena Kristus yang hebat dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 3 dan 4 bilang begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, apa yang tidak mungkin dilakukan karena tuntutan Taurat telah digenapi di mana? Di dalam roh. Mari kita lihat Yeremia, kitab Yeremia pasal 31 ayat yang terakhir. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31. Yeremia 31 ayat 31 berkata demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan akan menjadi umat. Hasil dari sebuah penebusan Kristus yang pertama adalah ada pembenaran. Yang kedua adalah ada status yang baru, menjadi orang-orang yang merdeka. Dan yang ketiga, hasil penebusan itu menjadikan kita sebagai sebuah pribadi yang menikmati perjanjian baru di dalam Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat yang ketiga dan keempat, apa yang tidak mungkin dilakukan, tuntutan Taurat tidak mungkin dilakukan di dalam daging, sudah dilakukan atau mampu dilakukan di dalam roh. Dan itulah inti sebetulnya dari apa yang kita sebut dengan perjanjian baru. Nubuatan Nabi Yeremia dalam pasal 31 ini menjelaskan bahwa karena bangsa Israel tidak mampu, tidak sanggup melakukan hukum Taurat, bangsa Israel tidak mampu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, maka Tuhan berinisiatif mengambil satu langkah, membuat sebuah perjanjian yang baru yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan lagi karena saya, bukan lagi karena saya mampu, tetapi perjanjian baru adalah Tuhan sendiri yang bertindak. Tuhan sendiri yang turun dalam penjelmaan anaknya menjadi manusia.
Tuhan sendiri yang turun untuk menebus kita. Itulah inti perjanjian yang baru. Janji yang baru bukan karena kita hebat, tapi janji yang baru Tuhan sendiri yang bertindak. Itu yang biasa saya sebut dengan istilah karat berit. Sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan, perjanjian dengan dirinya sendiri, bukan perjanjian dengan orang lain, tapi perjanjian dengan dirinya sendiri. Dia sudah berjanji untuk menyelamatkan umatnya, dan dia tidak pernah ingkari. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, tidak langsung kemudian perjanjian itu putus, karena janji Tuhan bukan dengan kita, tapi janji dengan dirinya. Itu sebabnya kita menikmati perjanjian yang baru ini. Betapa kagum, betapa hebatnya anugerah Tuhan bagi kita. Sangat celaka dan binasa bagi mereka yang tidak membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, mungkin ada yang sedang melihat, mendengarkan siaran ini. Dengarkan baik-baik. Hanya Yesus yang mampu memberikan pembenaran dalam hidup kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan status yang baru sebagai orang-orang merdeka. Kita tidak akan pernah lepas tanpa Tuhan. Dan perjanjian yang baru bukan karena kita berbuat sesuatu, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal yang kita kerjakan, bukan karena agamawi kita yang tingkatnya tinggi, tapi perjanjian baru yang Tuhan buat. Dia sendiri yang datang untuk menebus kita. Karena saya percaya, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada saat ini, yaitu kuasa penebusan Kristus, kita mengalami pembenaran, kita mengalami status yang baru, dan kita hidup di dalam perjanjian. Kita ada dalam perjanjian Allah, maka kemenangan demi kemenangan menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas karya-Mu yang ajaib. Kami bersyukur atas kuasa penebusan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Dan sebagai implikasinya dalam hidup kami, Engkau memberikan pembenaran bagi kami. Kami yang harusnya dihukum sebagai orang-orang yang berdosa, tapi Engkau benarkan hidup kami. Kami mengalami justification, kami mengalami pembenaran itu. Bahkan kami mengalami status yang baru sebagai orang-orang yang merdeka. Bukan lagi sebagai orang-orang yang terikat, bukan sebagai orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terdakwa, tapi kami menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bahkan sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hidup di dalam perjanjian yang baru dengan Tuhan. Hidup di dalam janji Tuhan bukan karena kami mampu, bukan karena kami yang bertindak, tapi karena Tuhan yang berjanji bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu Engkau materai di hati kami masing-masing Tuhan. Bagi tiap-tiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini, kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menjadikan mata rohani setiap kami yang mendengar firman ini. Karena kami percaya ketika Roh Kudus yang datang membukakan hati kami, memberikan kami hikmat, kami bisa mengerti. Bahkan kami bisa membuka hati untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya sumber keselamatan dalam hidup kami. Satu-satunya yang memberikan karya penebusan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan yang berkarya, ketika Tuhan yang turun tangan, maka setiap orang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara. Nanti cara saudara memberi akan tertera di layar saudara. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberkati kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki. Biar Kau berkati apa yang kami beri Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini Bapak. Ini syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus di katakan kata Daud. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami.
kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan saat ini atas anugerah Tuhan, atas perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah secara online pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau memberkati juga setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Engkau adalah roh yang sanggup untuk menjangkau dimanapun umat-umat-Mu berada. Sehingga kami percaya lewat pekerjaan Roh Kudus, setiap orang yang menyaksikan siaran ini diberkati Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, bahkan menerima rancangan yang terbaik di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji, pujilah Engkau. Kalau demikian mari kita arahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat yang sempurna. Pada akhirnya turunlah kiranya berkat damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun tiap-tiap kita. Terima kasih Tuhan, kami terima seluruh kepenuhan berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.